periode yaitu 2004 sampai 2014, dan ekonomi Indonesia tumbuh stabil sekitar 5-6% per tahun meskipun terdampak krisis global selama 2008. Pemerintah menerapkan kebijakan fiskal yang menjaga stabilitas, mengurangi subsidi BBM, serta meningkatkan investasi dan infrastruktur. Secara politik, SBY menghadapi tantangan seperti konflik di Aceh, tapi diselesaikan dengan perjanjian Helsinki 2005, korupsi yang ditangani KPK, serta dinamika demokrasi dengan banyaknya partai oposisi di parlemen. Referensi birokrasi dan desentralisasi juga mencakup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zaka Nur Hakli dari kelompok 4, absen 26. Selama menjabat sebagai Presiden Indonesia dari 2004 hingga 2014, Susilo Bambang Yudhoyono atau biasa disebut SBY meluncurkan berbagai program penting yang berdampak luas di berbagai sektor di bidang ekonomi dan kesejahteraan. SBY memperkenalkan PNPM untuk pemberdayaan masyarakat desa dan mengurangi kemiskinan, serta bantuan langsung tunai atau disebut BLT guna membantu masyarakat miskin menghadapi kenaikan harga BBM. Selain itu, Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia diluncurkan untuk mempercepat pembangunan ekonomi berbasis wilayah. Di sektor pendidikan, SBY memperkenalkan bantuan operasional sekolah atau disebut BOS untuk mendukung pendidikan gratis dan murah dan beasiswa bidik misi bagi mahasiswa yang kurang mampu. Dalam bidang kesehatan, jaminan kesehatan masyarakat atau disebut Jamkesmas menjadi cikal bakal BPJS yang memberikan layanan kesehatan bagi masyarakat miskin. Di bidang infrastruktur, percepatan pembangunan jalan tol, pelabuhan, dan pembangkit listrik. Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, SBY juga berupaya meningkatkan ketahanan energi melalui pembangunan PLTU dan konversi minyak tanah dari minyak tanah ke gas LPG. Dalam bidang politik dan pemerintah, SBY mendorong reformasi untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi, serta memperkuat KPK dalam memberantas kasus korupsi. Berbagai program ini mencerminkan visi SBY dalam membangun ekonomi yang lebih kuat, pendidikan yang lebih terjangkau, layanan kesehatan yang lebih merata, dan pemerintahan yang lebih bersih. Meski tak lepas dari itu, seperti ketergantungan pada utang itu masih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggununi Cahyani. Saya berasal dari kelas 12 PA33. Saya akan mempresentasikan tentang kendala dan tantangan pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2004 sampai 2014 dan tantangan pemerintahan SBY tahun 2004 sampai 2014. Masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dihadapkan pada berbagai tantangan dalam bidang politik, ekonomi sosial, pemerintahan, dan hukum. Koalisi yang tidak solid, politik uang, serta oposisi yang kuat menjadi hambatan di sektor publik. Secara ekonomi, krisis global tahun 2008, kenaikan harga BBM, serta ketergantungan komoditas memperumit situasi. Di bidang sosial, kemiskinan, konflik etnis, serta perlakuan buruk terhadap tenaga kerja masih menjadi masalah. Sementara itu, birokrasi yang lambat, korupsi, serta desentralisasi yang belum efektif menghambat pemerintahan. Dalam aspek hukum, maraknya korupsi, ancaman terorisme, serta penegakan hukum yang lemah turut menjadi tantangan yang besar. Meski menghadapi berbagai hambatan, pemerintahan SBY juga mencatat keberhasilan seperti pertumbuhan ekonomi yang stabil, program BLT, dan BPJS Kesehatan. Namun tantangan yang ada tetap menjadi tugas bagi pemerintahan yang berikutnya. Perkenalkan, nama saya Mada Regina. Saya akan mempresentasikan solusi dari tantangan, kendala, dan hambatan dari pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.
Yang pertama, dalam bidang politik, membentuk sekretariat gabungan untuk stabilitas koalisi dan memperketat pengawasan pemilu. Yang kedua, dalam bidang ekonomi, yaitu menerapkan stimulus krisis 2008, subsidi bantuan langsung tunai, dan diversifikasi ekonomi. Lalu yang ketiga, dalam bidang sosial, membuat program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri, pelindungan TKI, dan pencegahan konflik via forum kerukunan umat beragama. Lalu yang keempat itu di bidang pemerintahan, mereformasi birokrasi, pengawasan otonomi daerah, dan e-government. Lalu yang terakhir itu dalam bidang hukum, mendukung KPK, memperkuat Densus 88, dan reformasi peradilan via komisi yudisial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neza Sila dari kelas 12 P32. Hari ini saya akan membacakan hasil dari program Susilo Bambang Yudhoyono. Hasil dari program-program yang dihasilkan oleh Susilo Bambang Yudhoyono selama masa jabatannya tahun 2004 sampai 2014 memiliki dampak yang signifikan. Pada program pertama ada program PNPM Mandiri yang berhasil memberdayakan masyarakat desa dan memberikan peluang peningkatan ekonomi. Yang kedua ada program BLT yang berhasil membantu masyarakat miskin dalam mengatasi kenaikan BBM. Ketiga ada MP3EI yang berhasil mempercepat pembangunan ekonomi berbasis wilayah. Keempat ada program bantuan operasional sekolah yang berhasil mendukung pendidikan bagi masyarakat yang kurang mampu. Yang kelima ada program PLTU 10.000 MW yang meningkatkan kapasitas pembangkit listrik dan meningkatkan ketahanan energi nasional. Yang keenam ada pembangunan infrastruktur, yaitu berhasil mempercepat pembangunan jalan tol, pelabuhan, bandara, dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Program-program ini menunjukkan upaya Susilo Bambang Yudhoyono untuk membangun ekonomi yang kuat, meningkatkan pendidikan dan kesehatan, serta memperbaiki infrastruktur dalam negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Princesa Fakira Mutiara Indra, absen 31, akan menjelaskan dampak positif dan negatif dari program kepemimpinan selama kepemimpinan SBY atau Susilo Bambang Yudhoyono. Dampak positif program SBY nomor 1, di bidang pertumbuhan ekonomi stabil, pertumbuhan ekonomi rata-rata di atas 6% sebelum krisis global 2018. Inflasi dapat dikendalikan dengan baik. 2. Bantuan langsung tunai atau BLT dan program kesejahteraan sosial. Yang pertama, membantu masyarakat miskin dalam menghadapi kenaikan harga BBM, dan program Keluarga Harapan atau PKH mulai dijalankan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. 3. Pendidikan gratis melalui BOS atau bantuan operasi sekolah, mengurangi beban biaya pendidikan untuk SD dan SMP dan menekan angka putus sekolah. 4. Pembangunan infrastruktur, yaitu proyek tol Trans Jawa mulai dikembangkan dan pembangunan pelabuhan dan bandara meningkat. 5. Keamanan dan perdamaian. 1. Itu perdamaian Aceh dan GAM atau Gerakan Aceh Merdeka melalui perjanjian Helsinki tahun 2005. Dan dampak negatif program SBY. 1. Kebijakan subsidi BBM yang tidak berkelanjutan. Subsidi BBM membebani APBN sehingga sering terjadi kenaikan harga yang berdampak pada inflasi. Kasus korupsi di pemerintahannya. Beberapa menteri dan pejabat terkena kasus korupsi, termasuk kasus Senturi dan Hambalang. 2. Kritik pemberantasan korupsi kurang tegas. Lalu ketiga, ketergantungan pada utang luar negeri. Rasio utang negara masih tinggi meskipun pertumbuhan ekonomi baik. 4. Keterlambatan dalam pembangunan infrastruktur besar. Beberapa proyek strategis seperti jalan tol Trans Sumatera baru dimulai di akhir masa jabatannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ramsa Hamadi. Saya akan menjelaskan tentang perbedaan kebijakan pada masa Susilo Bambang Yudhoyono dan masa sebelumnya. Jadi yang pertama itu ada pada kebijakan ekonomi. Yang pertama sebelum masa Susilo Bambang Yudhoyono
itu fokus kepada pemulihan pasca krisis 1998 dan privatisasi BUMN dan pengurangan subsidi BBM tanpa kompensasi langsung. Sedangkan di masa Susilo Bambang Yudhoyono meningkatkan investasi dan infrastruktur dengan MP3EI, lalu menjaga pertumbuhan ekonomi stabil dari 5-6%, serta memberikan bantuan sosial seperti BLT dan BOS untuk kompensasi kenaikan BBM. Lalu yang kedua ada politik dan demokrasi. Sebelum masa SBY, Soeharto otoriter dengan kontrol ketat. Megawati lebih pasif dalam komunikasi politik. Sedangkan di masa Susilo Bambang Yudhoyono memperkuat demokrasi dengan pemilu langsung, memperluas kebebasan pers, serta meningkatkan stabilitas politik. Lalu yang ketiga ada sosial dan kesejahteraan. Pada masa sebelum SBY, program kesejahteraan masih terbatas dan belum terstruktur. Sedangkan pada masa SBY sudah menerapkan PNPM mandiri, cikal bakal BPJS dan KIP, serta meningkatkan anggaran pendidikan dan kesehatan. Lalu yang terakhir ada di hubungan internasional. Sebelum masa Susilo Bambang Yudhoyono, Indonesia lebih pasif dalam diplomasi global. Lalu saat sudah masa Susilo Bambang Yudhoyono mengadopsi kebijakan Thousand Friends Zero Enemy dan memperkuat peran Indonesia di G20, PBB, dan ASEAN. Terima kasih.